걱정 안 하셔도 됩니다. 그 의녀도 아니다. Hingga saat Yi Chang dan Mo Yong datang, Yongxin memberitahu bahwa kepala hukum dan para anggotanya telah meninggalkan mereka, dan lebih parahnya lagi tak ada kapal lain untuk mereka gunakan. Mendengar hal itu, Yi Chang pun menyuruhnya untuk mencari tempat persembunyian sebelum zombie-zombie itu kembali hidup. Dan Xiaobi pun mengarahkan agar mereka pergi ke tempat Habib Lee karena di sanalah tempat yang paling aman untuk saat ini. Berbondong-bondong mereka pun pergi menuju pondok Habib Lee, namun di tengah perjalanan semua sangat ketakutan saat melihat mayat-mayat zombie bergeletakan di mana-mana. Melihat hal itu dan menyadari matahari sudah hampir terbenam, Yi Chang pun menyuruh semua warga untuk bergegas pergi. Dan Yi Chang tak mau meninggalkan seorang pun di sana. Yongxin yang menyadari bahwa Mo Yong dan Yi Chang tertinggal pun kembali untuk menyusul mereka, dan ternyata gerobak yang dibawa Yi Chang tersangkut di sana. Melihat zombie-zombie yang mulai hidup kembali, Mo Yong mengajak Yi Chang untuk segera pergi meninggalkan mereka. Namun Yi Chang bertekad akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan tak akan meninggalkan satu warga pun demi keselamatannya. Lihat deh bro, deg-deg seranjay. Setelah itu, Yi Chang pun menyuruh para warga yang sakit bersembunyi ke dalam, sementara orang-orang yang masih bisa bertarung akan menemaninya menjaga gerbang tersebut. Di sisi lain, saat Beompal sedang menikmati perjalanan bersama penasehatnya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari bawah kapal yang ternyata salah satu orang yang mereka bawa menyembunyikan jasad anaknya yang telah berubah menjadi zombie. Hingga 거기 보고 있어? kembali ke pondok setelah melewati malam yang panjang, para warga tak lupa berterima kasih atas keberanian yang Yi Chang lakukan, dan bahkan tak hanya itu, Yi Chang juga memberi daging yang disimpannya untuk dibuat sup dan makan bersama. Terlihat para warga yang begitu senang atas keberadaan Yi Chang di tempat tersebut. Bersamaan dengan itu pula, Yi Chang mengatakan kepada Mo Yong bahwa mereka harus segera menemui Heon. Yongxin yang mendengar hal itu mengatakan bahwa ia berasal dari sana dan bersedia menjadi pemandu jalan untuk mereka. Mo Yong sedikit heran, siapa sebenarnya Yongxin? Dia seperti rakyat biasa, namun keahliannya dalam menembak dan menggunakan pedang sangatlah hebat. Belum terjawab pertanyaan itu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan para prajurit Haju yang berniat untuk menangkap Yi Chang atas tuduhan pengkhianatan. Yang ternyata Haju telah mengetahui bahwa anaknya telah mati, maka dari itu ia akan terus mengejar Yi Chang sampai kemanapun. Oke, lanjut. Para prajurit Haju itu pun mulai menembakkan anak panah ke arah mereka, dan tentu saja banyak warga yang tak bersalah menjadi korban. Tak mau berdiam diri, Yi Chang dan lainnya pun mulai melakukan perlawanan secara diam-diam. Mereka melumpuhkan satu persatu prajurit itu. 당했습니다. Setelah merasa aman, Yongxin menyuruh para warga yang berhasil selamat untuk segera pergi karena jika terus bersama dengan Yi Chang akan sangat amat berbahaya. Sementara itu, Yi Chang dan Mo Yong pun mengalihkan perhatian dengan cara masuk ke dalam hutan. Merasa telah aman, mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan pergi ke Sangju untuk menemui Heon. 저쪽이다. 수고했습니다. 예교사가 우리 신호를 알고 다른 쪽으로 유인했어. Di sisi lain, ketua pelajar yang melihat sinyal api telah dihidupkan dengan beberapa mantri lain pun ngotot ingin pergi menemui Paduka Raja. Para penjaga yang melihat kedatangan mereka pun langsung mengacungkan pedang dan melarang mereka masuk. Namun tiba-tiba Haju datang dan mengizinkan mereka untuk menemui Paduka Raja. What happened? Ini ada apa? Why? Paduka Putri yang tak tahu rencana Haju pun sempat menghentikan langkah mereka, namun Haju tetap mengizinkan mereka masuk. Setelah pintu bilik itu ditutup dan matahari mulai terbenam, ketua pelajar beserta beberapa menteri lainnya sangat syok melihat keadaan Paduka Raja yang sangat menyeramkan.
보시오. Dan ternyata Hak Ju mengizinkan mereka masuk untuk menjebak ketua pelajar karena telah menandatangani surat pernyataan bahwa Paduka Raja telah meninggal. Ya, walaupun dengan wujud seperti ini, namun nyatanya Paduka Raja masih hidup dan hal itu membuat Hak Ju dapat memberi hukuman kepada ketua pelajar karena telah dianggap berkhianat. Setelah mereka pergi, Hak Ju pun menemui Paduka Putri dan memperlihatkan kepala il padanya. Ia juga memberitahu bahwa akan membunuh Yi Chang dan orang-orang yang menghalanginya tanpa ampun. Dan di sini saya baru tahu bahwa Hak Ju adalah ayah dari Paduka Putri. Walah pantesan, cuk. 아들을 낳거라. 그것이 네가 해야 할 일이야.